Elektabilitas pada kandidat Pilkada DKI Jakarta terus bergerak dinamis dan masih ada celah, mungkin celah yang besar bisa dikatakan dari kandidat yang elektabilitasnya masih berada di bawah untuk menaikkan elektabilitas dengan mengenali karakteristik pemilihnya. Dan kami akan membahas bersama peneliti Litbang Kompas, Mas Yohan Wahyu Irianto. Selamat pagi, Mas Yohan. Ini bagian kedua ya dari hasil survei dari Litbang Kompas. Kemarin kita sudah melihat apa yang kita lihat tadi, yaitu elektabilitas secara umum dari ketiga paslon. Nah, ini lebih menelisik lebih dalam lagi apa yang diungkap pada rilis hari ini. Hari ini kita coba membedah soal pertama adalah karakteristik pemilih. Yang kedua adalah terkait pemilih yang belum menentukan pilihan dan pemilih yang masih bimbang. Swing voter. Jadi inilah lahan perebutannya ya, belum inilah ada sekitar, kalau undecided voter ada sekitar 7%. Tapi di masing-masing pasangan calon yang sudah merasa sudah menentukan pilihannya, itu mereka masih ragu dan bisa berpeluang pindah. Ini yang kami sebut dengan swing voter. Berapa persen itu? Jadi kalau di total swing voter masing-masing pasangan calon dan undecided voter itu sekitar 28,7%. Oke. Jadi 28,7% ini adalah pemilih yang sebenarnya pasar ya bagi ketiga pasangan calon untuk kemudian mereka menarik simpati mereka untuk kemudian menentukan ke masing-masing pasangan calon ini. Oke, kita lihat karakteristik dari para pemilih di DKI Jakarta ini. Kita akan tampilkan karakteristik para pemilih dari ini, kalau yang kita lihat di koran ini adalah mereka yang belum menentukan pilihan. Ini karakteristik pemilih yang undecided voter yang belum menentukan pilihan hampir sama ya, hampir sama profilnya dengan pemilih yang swing voter. Mereka berada di kelas sosial atas, mereka berada di pendidikan atas juga. Jadi relatif ini kelas menengah atas ya, yang kemudian menjadi satu catatan bagi kita ketika debat pertama dan kedua, mereka adalah penonton terbanyak. Jadi sekitar 40% dari kelompok swing voter dan undecided voter ini mengikuti debat pertama dan debat kedua. Berarti mereka memang mencari. Jadi mereka memang konsumsi mereka ya, ide-ide, gagasan-gagasan besar terkait Pilkada DKI yang ada di debat. Oke, ini yang tadi Anda katakan, yang kuning ini adalah mereka yang sudah mantap, hampir bisa dipastikan ini tidak akan kemana-mana, mereka sudah mantap dengan pilihannya, sementara yang hijau ini adalah yang swing voters, mungkin pindah, dan yang putih ini undecided voter. Iya. Jadi kalau di total itu sekitar 28,7% adalah mereka yang ragu, belum menentukan dan bimbang ya, bisa beralih dukungan ke pasangan yang lain. Tapi bisa juga, ini juga realitas, mereka bisa saja tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi kalau kita lihat track record, termasuk yang 21,6 ini juga kalau ya. Kalau kita lihat track record Pilkada DKI ya, partisipasi pemilih itu rentangnya ada 68 sampai 70%. Jadi kalau kita lihat ini yang sudah mematapkan pilihan itu strong voter ya, strong voter yang sudah tidak akan mungkin berubah itu sekitar 70%, 71%, bisa jadi kemudian sekitar 28% itu yang memang potensi berubah, tidak sekedar berubah dari pasangan satu ke pasangan yang lain, tapi bisa saja berubah tidak memilih gitu. Potensi itu tetap ada juga. Menarik juga bagaimana ini memang dari seluruh responden yang ditanyakan, tapi kembali lagi pada saat hari H, 21,6 ini pun yang sedang diperbutkan bisa jadi memutuskan bergabung dengan yang putih, yaitu tidak menentukan pilihan sama sekali. Kalau dari bagi para pasangan calon ini juga ternyata pemilih mereka atau dari responden yang menjawab memilih mereka ini juga memiliki kecenderungan tersendiri, apakah mantap atau belum yakin. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Mas Yan. Jadi kalau kita lihat hampir 50% lebih pemilih masing-masing pasangan calon itu sudah mantap dengan pilihannya ya. Tapi memang yang paling tinggi adalah dari pemilih pasangan Basuki Jarot, sekitar 85% strong voter. Jadi pemilih yang sudah tidak akan berubah pilihan dari Basuki Jarot. Sementara di posisi kedua, strong voter yang paling tinggi di posisi kedua adalah pemilih Anies Sandi, sekitar 77%. Dan yang paling rendah 62% pemilih dari Agus Silvi. Jadi yang saya katakan ini strong voter ini adalah pemilih-pemilih yang sudah mantap, tidak akan berubah ya dengan pilihan. Bahkan kalau kita tanyakan apakah kemudian memilih pasangan lain ketika pasangannya itu tidak lolos putaran kedua misalnya ya, itu mereka tidak, ada beberapa responden yang menyatakan tidak akan memilih. Ini terjadi di pasangan Basuki Jarot. Jadi pemilih-pemilih mereka memang loyal ya. Jadi relatif
strong voternya lebih kuat karena ketika misalnya Basuki Jarot tidak lolos putaran kedua, mereka sebagian memang tidak akan menggunakan hak pilihnya. Oke, dan kalau bagi 2 atau 3 Iya. besarnya swing voters di paslon 1 ini sekitar 38%, Iya. ini mungkin Iya. menjadi apa ya, menarik bagi mereka untuk diperebutkan. Tapi ini menjadi panggilan tersendiri atau warning tersendiri untuk pasangan Iya. nomor urut 1 bahwa sudah memilih pun ternyata besar sekali Besar keraguan. sekali keraguan. Jadi rentan ya, rentan berpindah ke pasangan calon lain. Jadi swing voter ini mereka sudah menentukan akan milih siapa, tapi mereka masih membuka ruang ya untuk kemudian jangan-jangan ada pilihan yang lebih bagus gitu. Ditanyakan tidak apa yang bisa mengubah atau apa yang mereka tunggu begitu sampai benar-benar membulatkan pilihan. Jadi kalau kita lihat karakteristik pemilih antara pasangan 1 dan pasangan 3 ini relatif sama. Jadi yang pertama mereka mendasarkan pendekatan-pendekatan emosional, sosiologis ya, salah satunya agama dalam menentukan pilihan. Sementara pasangan Basuki Jarot, karakter pemilihnya itu lebih mengutamakan sisi rasional. Jadi kinerja, pengalaman dari pasangan calon yang dipimpinnya. Jadi kalau kita lihat pertarungannya sebenarnya nanti itu adalah pertarungan pergulatan di pemilih yang swing voter dan undecided ini adalah pergulatan apakah sisi rasional mereka yang memenangkan di dalam diri mereka atau sisi emosionalnya. Pergulatan itu yang sebenarnya menjadi titik temunya di mana. Debat itu menjadi salah satu bagi saya melihatnya debat itu menjadi salah satu ukuran bagi pemilih swing voter dan undecided ini untuk memantapkan hati. Ternyata saya lebih milih emosional atau rasional. Oke, kalau melihat dari karakteristik para pemilih itu tadi, apakah debat ini adalah mungkin menjadi benar-benar inilah senjata pamungkas yang bisa digunakan oleh para pasangan calon yang terakhir sebelum masuk? Memang mereka yang menyaksikan ya kalau lihat karakteristik mereka, ya, profil mereka bahkan ini ya. Jadi debat itu saya melihat ini adalah ibarat sirkuit ini lap terakhir ya bagi pasangan calon untuk kemudian benar-benar tancap gas ya untuk bagaimana, karena ini kan momentum semua orang melihat menyaksikan sendiri ya, tiga-tiganya langsung bisa membandingkan ketiga pasangan calon, mereka akan bergerak di sisi itu. Apakah karena memang yang akan bermain ini adalah lebih banyak sisi emosi pemilih. Pemilih sudah tahu semua program calon, secara rasional itu sudah selesai. Basuki Jarot akan seperti apa ketika jadi, mereka sudah punya bayangan. Anies Sandi ketika jadi misalnya akan seperti apa Jakarta sudah punya bayangan, sama dengan Agus Silvi. Yang bermain nanti akan lebih ke sisi emosi. Apakah mereka lebih yakin, tidak terhadap performa ketiga pasangan calon di debat nanti. Berarti kalau bisa dikatakan begini, apa yang secara teknis disampaikan oleh pasangan calon manapun, saya akan melakukan A, saya akan melakukan C, ini hanya pengulangan dari kampanye yang sudah berapa bulan ini. Karena pemilih saya pikir dia juga, karena media juga sudah banyak saluran media informasi mengekspos itu, pemilih sudah masing-masing sudah tahu lah apa yang akan dilakukan. Dari sisi rasional ini mereka sudah selesai sebenarnya. Jadi ini tinggal emosi, sisi emosi menggerakkan emosi pemilih publik untuk kemudian menggiring simpati, ada simpati kemudian. Nah ini fenomena pasca debat kedua kemarin ketika sosial media netizen itu kan sisi emosi publik ya yang kemudian dimainkan. Oke, jadi akan dilihat itu tadi ya bahwa bagaimana mereka itu performa pribadi dari para pasangan calon ini. Nah, yang terakhir ini adalah mengenai kemarin kita sempat membicarakan bahwa salah satu hal yang menguat di Anies itu adalah mesin politik dari partainya begitu. Dan ini juga di nomor 2 juga begitu. Tapi di paslon nomor 1 tampaknya memang Partai Demokrat di sini memang mengejot sendiri begitu. Sementara partai pendukungnya ini tampak tidak terlalu terlibat banyak dalam kampanye mereka. Kita lihat dari pilihan partai politiknya, ini apa yang bisa dijelaskan nih Mas Yohan? Kalau kita melihat dari sisi latar belakang partai politik, ada kecenderungan, ada loyalitas ini ya, ada berbanding lurus ya pilihan ke pasangan calon dengan pilihan partainya. Yang paling kelihatan menonjol itu adalah PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera. PDIP 77% pemilih PDIP itu mengarahkan pilihannya ke Basuki Jarot. Hal yang sama terjadi di PKS. Hampir 71% ya, 71% lebih itu pemilih PKS ini mengarahkan pilihannya ke Anies. Kalau kita bandingkan ke survei kita yang pertama, lonjakan paling drastis itu di PKS. Dulu di survei pertama kita hanya 50-60% saja pemilih PKS yang mengarahkan ke Sandi. Sebagian tersebar ke
kayak Agus Silvi terutama ya. Tapi ketika di survei kedua kami ini ada lonjakan yang cukup kuat di PKS. Artinya memang mesin politik bekerja. Ada soliditas partai yang kemudian menggerakkan pemilihnya untuk kemudian mengarahkan ke pasangan calon yang didukungnya. Jadi berhasil memulangkan kembali itu suara-suara PKS ke ini. Soliditas partai juga salah satu menjadi kunci bagi gerak pasangan calon untuk menarik simpati. Apa yang terjadi dengan Partai Demokrat kalau begitu? Saya menduga karena yang maju adalah anak dari ketua umum partai, seharusnya Partai Demokrat juga sesolid itu seharusnya. Mestinya, tapi kalau kita melihat soliditas partai itu memang ada sisi ideologi partai yang dominan ya, ketika apakah sebuah pimpinan, sebuah pemilih itu lebih loyal ke partai. PDIP dan PKS ini kan partai yang relatif secara ideologi cukup kuat ya, cukup kuat, dan kemudian ini mempengaruhi antusiasme pemilihnya. Beda dengan secara ideologi mungkin partai-partai yang secara ideologi tidak begitu kental gitu ya. Oke, dan itu yang sebenarnya membentuk pilihan dari mereka yang memilih partai. Kita lihat ya, dari mereka yang swing voters di sini, ini adalah mereka yang masih mungkin beralih, tampaknya juga cukup tinggi untuk relatif PDIP merata juga. Ya, relatif merata. Yang menarik itu PDIP. Jadi PDIP ternyata pemilih-pemilih PDIP itu juga tidak ada sebagian yang swing voter juga di pasangan Basuki Jarot. Kami menduganya ini adalah pemilih-pemilih yang relatif rasional ya, di pemilih PDIP yang relatif lebih rasional. Jadi mereka memperhitungkan untung rugi, apa keuntungan saya, apa kerugian saya ketika menentukan pilihan kepada pasangan tertentu. Ini pola ini juga terjadi ke partai-partai yang lain. Tapi yang menjadi menarik ya PDIP dan PKS, meskipun mereka partai ideologi yang secara pemilihnya, keterikatan partai ID-nya mestinya lebih kuat di tingkat pemilih, ternyata juga ada bagian pemilihnya yang relatif masuk dalam kategori bimbang gitu ya, swing voter itu. Oke, kalau saya mau mundur lagi kembali ke elektabilitas secara umum dari ketiga pasangan calon, dari mereka yang yang sudah disurvei oleh Litbang Kompas, memperbarui dari Desember ke Februari 2017. Kalau dilihat di sini kan yang paling tinggi sekarang ini adalah paslon nomor urut 2 dengan kenaikannya. Namun kenaikan tertinggi yaitu dipegang oleh paslon nomor urut 3. Di sini kan khususnya paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 1 itu sebenarnya mengincar satu putaran begitu. Kalau membaca survei seperti ini, apakah hal itu tampak terbuka kah atau sebenarnya masih berat bagi mereka berdua? Kalau kita lihat pola dua survei Litbang Kompas, polanya kelihatan bahwa belum ada pasangan calon yang meraih 50% lebih persatu terhadap elektabilitas. Apakah ini terjadi di 15 Februari nanti? Ya bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau kita lihat pola dua survei ini dan mungkin juga survei dari lembaga-lembaga lain, memang putaran kedua memang tidak memungkinkan terjadi. Kalau kita lihat pola dari beberapa hasil survei termasuk dua survei Litbang Kompas ini, artinya memang ini peluang besar terjadi putaran kedua itu bisa saja terjadi karena memang rentang waktunya juga sudah mepet ya, kurang 5 hari. Apakah terjadi perubahan-perubahan dasar ya kita tidak tahu, tapi kalau lihat track record hasil survei, kami melihat memang putaran itu bisa saja memungkinkan terjadi putaran kedua. Oke, kalau kita lihat dari sini terjadi dua putaran begitu, apa yang akan bisa lalu memindahkan suara-suara yang memilih calon yang tidak maju ke putaran kedua? Apakah mesin-mesin partai yang akan bisa melakukan itu, ataukah pribadi-pribadi dari pasangan calon ini? Saya melihatnya memang ini karena tadi yang saya sebut tadi adalah sisi rasionalitas sudah selesai ya, orang membandingkan keuntungan dan kerugian masing-masing pasangan calon dengan program-program yang dijanjikan sudah selesai. Kami menduganya sisi emosi yang akan nanti bermain ya. Kalau kita lihat dua pasangan yang mendapat 28 sama-sama 28% antara pasangan 1 dan pasangan 3 ini rentang jarak elektabilitasnya masih di bawah sampling error kita. Artinya tidak bisa menentukan mana yang posisi kedua dalam konteks hasil survei ini ya. Betul. Jadi memang siapa yang akan masuk putaran kedua, jika memang putaran kedua itu ya kita lihat saja 15 Februari nanti. Oke, dan nanti itu akan mungkin harus bekerja lebih keras lagi, baik dari
dari mereka yang mencoba meraih suara yang dari paslon yang kalah maupun mereka yang sebenarnya memenangi putaran pertama, itu pun bukan tugas yang mudah untuk memenangi putaran kedua begitu ya. Oke, itu adalah hasil dari survei dari Litbang Kompas yang Anda bisa lihat terutama menuju ke debat dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berlangsung pada pukul 6 sore nanti. Anda bisa menyaksikannya di Kompas TV. Kita adalah salah satu penyelenggara dari debat final Pilkada DKI Jakarta, sehingga Anda bisa menyaksikan di program kami pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan mulai dan tampaknya ada sesuatu yang seru yang bisa kita duga, karena saya yakin semua pasangan calon juga tahu bahwa debat kali ini memang berpengaruh pada elektabilitas mereka nanti ya. Baik, terima kasih banyak Mas Yohan dari Litbang Kompas sudah memberikan pemaparan dari hasil Litbang Kompas yang kedua pada hari ini.